Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal YouTuber ya. YouTuber yang sering posting soal uji oli. Jadi yang namanya uji oli itu termasuk susah ya kalau untuk individual itu, kalau untuk dilakukan sendiri. Ya karena alat ujinya itu yang tersedia untuk kita itu yang terjangkau lah ya untuk orang-orang biasa itu. Bukan uji oli yang benar-benar kita butuhkan gitu. Jadi yang minim yang kita butuhkan itu adalah alat ukur standar untuk uji kekentalan, kinematic viscosity. Tapi itu pun nggak mudah karena untuk mengukur kinematic viscosity itu harus ada referensinya. Ini yang sulit. Ada yang ngukurnya pakai absolute viscosity, terus diukur densitasnya, setelah diukur densitas baru ketemu hasil perhitungan kinematic viscosity. Entah gimana ya, tapi adalah dari penelitian universitas itu. Alatnya ada khusus ya, namanya alat pengukur viskositas. Alat yang sesuai standar itu alatnya harus ada khusus. Alatnya juga pakai standar tertentu juga. Tapi namanya mengukur kekentalan, kita cuma bisa tahu ketahanan oli kan. Nah, terus yang berikutnya adalah yang sering kita lihat itu adalah uji one arm bandit, uji gesekan. Jadi ada alat yang bisa kita bebani, rupanya ini akan mengadu gear yang bearing atau apa itu, pokoknya mengadu sebuah bidang putar dengan objek yang kita uji. Jadi alat ini sudah banyak dipakai. Apa sih jenenge resminya lupa. Kerja alat itu ya wis tinggal pasang alat, ada bagian perputar yang kena ke olinya, terus bagian perputar ini mendapat tekanan atau ditekan oleh tuas yang dikasih beban. Nah, Piotr tester ini pakai alat yang itu, jadi pakai alat one arm bandit ini, tapi dia unik, dia bebannya nggak dibuat tinggi ya, itu karena dia nggak pingin mengujinya itu nggak pingin yang diuji itu aditif EP nya, aditif extreme pressure nya. Dia pingin kemampuan keseluruhan oli yang diuji. Sebenarnya sih yang dicari itu adalah alat uji film strength ya, tapi alat uji film strength ini nggak ada standarnya. Kalau nggak ada standarnya susah ya. Standar ASTM-nya loh nggak ada untuk film strength itu. Ya karena relatif banget ya. Kalau film strength itu ujinya harus antara kedua bidang berputar lah, nggak bisa salah satunya diem. Harus antara permukaan dengan permukaan, karena yang diuji adalah kemampuan olinya. Nah, si Piotr tester ini
dia pakai uji oli dengan beban 1 kilogram, terus mesinnya jalan kira-kira 5 menit. Dia uji coba banyak oli ya, banyak sekali oli. Jadi sudah kayak perpustakaan oli. Dia bandingkan kalau oli ini dilakukan uji seperti itu hasilnya gimana, kalau yang oli ini gimana. Nah, nggak jelas ya di uji tersebut yang bekerja apa, yang diuji apa sebenarnya. Karena kalau dibilang bahan olinya enggak menguji apa namanya, film aditifnya enggak apa ya, sulit untuk menyebutkan apa yang diuji, karena pakai uji gesek juga. Tapi bukan itu yang mau penulis bahas. Yang penulis mau bahas ini adalah ketika water tester ini menguji bahan oli aditif oli Liquimoli Ceratec namanya. Liquimoli Ceratec sudah penulis bahas, belum diupload videonya. Tapi aditif ini adalah aditif yang katanya merupakan gabungan fungsi kimia dan fisika. Jadi dia Liquimoli ini punya 3 produk aditif oli. Yang satu MOS2 disebut Liquimoli sebagai aditif fisik. Terus apa lagi, tambah lagi aditif motor protect yang bersifat kimia. Terus satu lagi Ceratec ini merupakan kombinasi antara fisika dan kimia. Soal penjelasannya sudah penulis jelaskan lebih banyak di video sebelumnya. Yang jelas penjelasan Liquimoli soal fisika dan kimia ini ngawur ya, nggak sesuai akademis ya. Nah, bahasanya ini water tester ini sudah menguji dari sisi pelumasan ya, dari sisi gesekan pakai uji dia itu. Di uji gesek itu Ceratec terbukti bisa membuat ausnya itu berkurang dari sisi ketinggian, walau dari sisi kedalaman bisa terdeteksi berkurang, tapi dari luas permukaan yang kena gerus itu sama parahnya. Kalau menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa Ceratec itu punya aditif yang semacam dengan MOS2, entah apa namanya. Mirip dengan MOS2. Kemungkinan si MODTC atau MODTP ya,
sama-sama molybdenum tapi beda lagi rumusnya, rumus kimianya beda. Nah, MODTP dan MODTC ini punya sifat yang lebih baik daripada MOS2. Dia ini aditifnya lebih mahal. Dia sifatnya lebih sering disebut friction modifier. Nah, MODTC ini udah terbukti ya mengurangi friksi. Entah yang mana ya, tapi yang jelas kalau dari penulis sebelumnya pernah bahas itu buatan itu MUDTC efeknya 14% atau berapa gitu. Secara ekonomi meningkat berapa persen gitu, nanti penulis sertakan lah. Yang jelas ketika pakai Ceratek ini hasilnya maaf ya kalau penulis penjelasannya muter-muter. Setelah pakai Ceratek ini hasilnya adalah positif. Kalau nggak pakai Ceratek, olinya oli Liquimoli, ironi sekali ya. Kalau pakai Liquimoli itu ausnya 0,11. Kalau setelah pakai Ceratek juga jadi 0,05 mm kedalaman ausnya. Ini menurut penulis ironis ya, olinya Liquimoli, pakai aditifnya buatan Liquimoli juga. Loh, mengapa kok olinya Liquimoli nggak pakai aditif itu nggak langsung include aditif itu? Kenapa kok harus ditambah dulu? Apa emang sengaja dibuat sehingga racikannya itu nggak sempurna? Heran lah ya. Menurut penulis termasuk nggak masuk akal lah ya. Harusnya Liquimoli ya punya produk oli yang sudah include dengan aditif tersebut. Masa buat oli sendiri nggak bisa sih nambahi sendiri? Aneh lah ya. Mengapa kok harus ditambahi terpisah? Apa karena kalau dipakaikan gitu nggak bakal lulus uji oli? Ya bisa jadi lah. Yang jelas pakai Ceratek terbukti bisa bikin licin. Bukan itu yang ingin penulis bahas. Nah, yang ingin penulis bahas adalah uji berikutnya. Jadi si P-Water Tester ini selain melakukan uji gas, dia melakukan uji flow meter, flow speed, uji mengalirkan oli. Yang pertama adalah uji mengalirkan oli dengan dengan oli baru. Jadi oli baru oli baru Motul kalau nggak salah. Oli baru Motul dengan yang sudah ditambahi Ceratek, sama-sama baru. Pakai uji mengalirkan itu, dijatuhkan, dialirkan itu. Ke bidang yang bisa mengalir. Kelihatan olinya itu lebih kencang ketika pakai Ceratek.
Terus yang kedua hampir sama, tapi pakai oli bekas. Yang kedua itu oli motul baru dengan oli motul yang sudah kecampuran Ceratek yang sudah kepakai 200 km. Diperlihatkan yang oli bekasnya itu bisa mengalir lebih cepat. Yang parah itu kesimpulannya. Si Piotr Tester ini menyebut bahwa wah berarti aditif Cerateknya ini beneran berfungsi. Oli jadi lebih cepat ngalirnya. Karena olinya mengalir lebih cepat, maka olinya lebih licin. Nah, itu yang apa? Penulis sudah nggak setuju. Bener-bener nggak setuju kalau dibilang oli mengalir lebih cepat itu lebih licin ya. Licin satuannya bukan itu, bukan seberapa cepat oli mengalir. Untuk yang nggak tahu, kecepatan oli mengalir dan tidak itu, kalau di dunia oli itu lebih sering disebut dengan viscosity alias kekentalan. Jadi si Piotr Tester ini apa ya, punya pendapat konvensional banget gitu loh. Oli konvensional dan tidak sesuai dengan pengetahuan akademis oli ataupun dari pabrik-pabrik oli ya. Itu pengetahuan sales oli, sales motor. Jadi disebut kalau oli mengalirnya cepat itu licin tandanya. Oli bekas yang mengalir lebih cepat disebut licin, oli bekasnya disebut makin licin bahkan. Jadi kayaknya sudah pernah bandingkan, tapi penulis nggak nemu videonya. Sudah pernah bandingkan oli yang mau dipakai di mobil itu, katanya ngalirnya lebih cepat, kesannya kayak begitu. Jadi karena ngomongnya jadi lebih licin, justru jadi lebih licin. Yes, pokoknya intinya flow lebih cepat disebut lebih licin. Muter-muter lagi rasanya. Penulis nggak setuju karena ya dari dulu yang namanya aliran oli itu hubungannya dengan kekentalan, viskositas. Efeknya bagaimana sih? Efeknya adalah oli yang lebih encer pasti mengalirnya akan lebih cepat. Nggak ada hubungannya dengan licin atau tidak. Nggak ada hubungannya. Jadi oli yang kan ada toh oli di suhu segini kekentalannya berapa, itu kan ada rumusnya. Nah kalau dilakukan pengujian dengan suhu yang terkontrol, maka oli yang misalnya kekentalannya 10 CST dibandingkan dengan 10 CST ya sama persis mengalirnya, kecepatan mengalirnya nggak akan ada beda. Bukan berarti oli yang mengalirnya lebih kencang itu lebih licin, enggak, tapi oli yang mengalirnya lebih cepat itu lebih encer. Ingat ya, hukum lebih encer, lebih
licin itu salah. Yang benar itu lebih encer, hambatannya lebih kecil bila belum terjadi logam ketemu logam. Kalau sudah ketemu logam, ketika logamnya sudah bergesekan, hambatan justru meningkat. Jadi di motor itu ada kekentalan yang ideal. Kekentalan jangan sampai terlalu encer sehingga logamnya saling apa ber apa bergesekan, tapi jangan juga terlalu kental. Ada batas minimalnya. Wis pokoknya milih oli itu dalam kondisi apapun jangan sampai bergesekan logamnya. Dicari yang seencer mungkin yang logam itu nggak sampai bergesekan. Ini contoh kalau suspensi nggak enak, ada tambalan jalan dihindari. Kalau penulis ya tabrak aja. Nah, balik lagi ke kekentalan ini. Jadi dari hasil uji water tester itu, kesimpulannya bukan Cerateknya itu bikin licin, tapi Cerateknya bikin lebih encer. Dan lebih encer ini kadang memang bikin lebih enak. Cuma kalau kemampuan olinya sudah kurang, maka yang terjadi malah makin berkurang kemampuan olinya. Ada bro yang rekomendasi oli ya, oli aditif oli Ceratek dikombinasikan dengan oli aisin ya. Nah, si bro ini ngomong kalau Ceratek itu cocoknya kendaraan yang sudah lama, sudah nggak baru lagi. Nah itu baru terasa. Penulis ya nggak ngerti, nggak coba. Yang jelas fungsi dari Ceratek sendiri penulis ragu, keterangannya sendiri meragukan. Terus apalagi dari sisi contoh-contoh cara kerjanya juga meragukan. Yang contoh penjelasannya Liqui Moly sendiri menunjukkan bahwa olinya itu sangat polar, jadi nempel ke sendok. Ya sebenarnya sih penulis kalau minyak goreng ya, penulis warnai, terus tuangkan ke air sehingga mengambang, rasanya ya bakal nempel sendok juga. Nanti suatu saat penulis cobalah, ada kan. Nyantai. Dengar suara knalpot racing kok jadi otomatis gaspol ya. nyantai. Oh, aero knalpot racing lagi.
Di akhir aja ya videonya ya, jadi nggak inget semua mau bahas apa lagi, lupa. Ya yang jelas penulis jadi nggak respect loh sama Piotr Tester itu, karena kok sampai berpikiran seperti itu gitu loh. Kok berpikiran licin itu pasti sorry, kalau viscosity rendah itu pasti lebih licin. Penulis ya jelas nggak setuju lah. Karena jelas ya untuk licin itu pertama memang ada hubungannya dengan kekentalan, tapi itu juga bergantung pada seberapa banyak beban yang terjadi. Percuma kalau misalnya dibuat encer sekali gitu, tapi ternyata akhirnya terjadi gesekan antara logam dengan logam. Baru sip kalau misalnya nggak terjadi gesekan antara logam dengan logam, dan itu juga bergantung pada aditifnya oli juga. Maaf ya penulis nggak konsen wis. Terserah, nikmati saja sebagai NMAX versus Aerox knalpot racing. Licin itu ada syaratnya ya. Kalau olinya encer, maka film strength-nya harus cukup kuat sehingga mencegah bertemunya logam dengan logam. Bisa pakai aditif, misalnya pakai ester, pakai minyak goreng. Ya kalau zaman dulu minyak nabati kan, kalau penulis sekarang pakai minyak goreng. Terus selain itu ya, kalau sudah terjadi gesekan antara logam dengan logam, perlu aditif padatan seperti ZDDP. Nah, zaman ZDDP dikurangi ini jadi muncul MODTC dan MODTP penggantinya. Untuk yang extreme pressure ada MOS2, ada tungsten atau kalau nggak salah WS2 ya. Titanium apa tungsten lupa, nulis pokoknya WS2 lah. Itu. Ya apalagi? Kayaknya sudah ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tambahan sebentar, nambahi soal Aerox tadi itu. Ya seperti biasalah, Aerox knalpot racing itu belum tentu kenceng, tapi kayaknya itu motor sudah oke ya tarikannya ya, tapi kok tetap nggak enak ya. Padahal ya secara power to weight ratio namanya Aerox itu lebih unggul daripada NMAX. Entah ukuran rider lebih berat siapa ya, tapi lihat sendiri kan tadi gampang nempel ya. Tinggal juga sana start duluan ya, masih bisa ngejar. Padahal ya NMAX nya penulis ini lagi pakai bensin sel super, sel yang bensin yang tenaganya itu nggak sip-sip banget lah ya. Tahu sendiri motor penulis nggak sip karena kompresi mesinnya sedikit bocor. Buktinya ada fuel dilution, penyakit fuel dilution. Tapi konsumsi bensin lumayan irit sekarang 39,3. Entah kenapa kok makin irit. Yang jelas NMAX Aerox tadi itu
entah masalah atau apa. Seandainya setelannya oke, berarti ya bohong kalau ngomong Aerox tarikannya enak. Itu Aerox kok nggak kenceng-kenceng banget. Ya wis lah, gitu aja, nggak konsen. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.